Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,59 triliun dolar atau turun sekitar 2,54%. Bitcoin sendiri di angka 56.500-an, turun 1%, Ethereum 4.523, Binance Coin 616 dolar, kemudian Solana 226, Cardano 1,54 dolar, XRP 0,97, Polkadot 35 dolar, Dogecoin 0,2, dan Avalanche berada di urutan ke-11 dengan 116 dolar. So, kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama dikatakan di sini, Croatia, largest supermarket chain now accept crypto. Jadi ini adalah berita yang sangat menarik menurut saya ya. Salah satu jaringan supermarket terbesar di Kroasia sekarang sudah bisa menerima pembayaran dalam bentuk kripto, dan di sini disebutkan mereka menerima berapa token kripto, diantaranya itu Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, kemudian DAI, Ripple, Stellar, dan juga stablecoin seperti USDT dan USDC. Jadi mereka partner dengan yang namanya Electrocoin untuk bisa menerima pembayaran dalam bentuk kripto, dan ini saya rasa adalah sebuah gebrakan yang cukup baik lah gitu ya, dimana kalau misalnya nanti ternyata berjalan dengan baik, bisa jadi supermarket lainnya di seluruh dunia juga akan mulai start adopsi untuk memakai kripto sebagai salah satu alat pembayaran gitu ya. Walaupun kemarin kita ada mendapat berita kalau di Indo itu banyak sekali pejabat-pejabat masih yang kayak memusuhi lah gitu ya cryptocurrency, dan mengatakan bahwa kripto itu tidak diperbolehkan di sini, apalagi kalau dijadikan sebagai alat transaksi. Jadi untuk sementara mungkin kalau di Indo kita belum bisa harap terlalu banyak, cuman kalau di luar nih rata-rata udah banyak sekali adopsi yang terjadi ya. Mudah-mudahan lah ya ke depan kita bisa melihat para pejabat kita mulai sedikit terbuka pemikirannya dan bisa menerima kripto sebagai salah satu alat pembayaran di sini gitu ya. Itu adalah berita pertama. Berita yang kedua, ini adalah Bitcoin monthly returns. Jadi mungkin teman-teman sebagian udah pernah ngeliat juga ya kalender-kalender seperti ini. Ini adalah kalender yang menunjukkan return bulanan dari Bitcoin gitu ya. Dan banyak sekali yang menganggap bahwa bulan November dan Desember typically adalah bulan baik untuk kripto gitu ya. Dimana kalau misalnya kita lihat di bulan Desember, dalam 10 tahun terakhir, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahunnya. 6 tahun di antara 10 tahun terakhir itu kita berada dalam keadaan hijau. Dan 4-nya memang dalam keadaan merah gitu ya. Tapi merahnya kalau teman lihat di bulan Desember itu nggak pernah gede-gede angkanya ya. Kalau di 2019 itu minus 5%, 2018 minus 11%, 2014 minus 15%, dan 2013 maksimal hanya di 24%. Ini pun kalau teman-teman perhatikan adalah angka yang wajar, karena kenapa? Sebelumnya di bulan November itu naik sekitar 451%. Jadi ada koreksi sebesar 24%, itu saya rasa adalah hal yang wajar gitu ya. Dan di tahun 2021 ini kita mengakhiri bulan November dengan minus 7%. Dan apakah kita akan mendapati warna yang sama guys di bulan Desember? Apakah kita akan merah atau kalian menganggap kita kali ini akan hijau? Saya pengen tahu ramalan kalian nih guys. Ramalan kalian untuk bulan Desember, kira-kira kita akan mengakhiri dengan kotak merah atau kotak hijau guys. Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau saya pribadi, saya sih prefer mungkin hijau gitu ya. Prefernya hijau. Pasti kalian juga prefernya hijau gitu ya. Karena kalau misalkan sebagai investor, ya pengennya harganya naik dong gitu kan. Kecuali kalau kalian lagi short Bitcoin, mungkin ya kalian pengen ini kotaknya berwarna merah. Cuman ya kalau misalnya kita perhatikan, kita dalam 1 tahun ini memang kalau dibilang super bullish juga enggak ya guys ya. Teman-teman bisa melihat dalam 12 bulan terakhir, kita hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan saja yang dalam keadaan hijau. Sisanya juga merah gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Jadi kalau misalnya kita mendapati Desember juga merah, maka
kita 50-50 gitu ya. Ada 6 bulan merah, 6 bulan juga hijau gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ya kita mendapati juga kali ini bulan hijau, karena memang banyak sekali yang mengatakan Desember itu biasanya ya bulan-bulan dimana hampir semua aset kelas itu bakal naik gitu. Termasuk saham juga sama gitu kan. Jadi ya kita bakal lihat nanti apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian ini adalah salah satu analisa dari Benjamin Cowen, Bitcoin Lengthening Cycles Right on Track. Jadi ini adalah salah satu narasi yang dari kemarin udah saya sempat singgung gitu ya, bahwa sekarang udah mulai banyak orang mengatakan bahwa wah kemungkinan kita akan mendapati lengthening cycle gitu, dimana bull market kali ini akan lebih panjang lagi periodenya dibandingkan bull market sebelumnya. Tetapi ini bukan tanpa alasan ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan secara data historis, memang dari cycle ke cycle kita mendapati ada perpanjangan cycle gitu, atau perpanjangan bull marketnya. Ini grafiknya menunjukkan semakin ke kanan grafiknya ini, maka berarti semakin lama selesai bull marketnya. Dan ini diawali dari akhir koreksi bear market gitu ya. Nah, kita pertama kali di tahun 2011 harusnya kita naik seperti ini. Jadi ini jangka waktunya cepat banget. Ini hanya kurang lebih bertahan selama 200-an hari gitu ya. Ini adalah harinya guys, 150, 300, 450, 600, 750 dan seterusnya gitu ya. Nah, cycle selanjutnya kita mendapati itu 750 hari semenjak bottom dari bear market. Oke. Next cycle lagi yang warna hijau itu kita udah mencapai kurang lebih hampir 1200 hari. Ya anggapan ini mungkin 1100 lah gitu ya, 1150 hari. Itu adalah cycle terakhir. Dan cycle kali ini apakah kita juga akan mendapati hal yang sama gitu. Sebenarnya ini berulang guys, dimana dari cycle ke cycle kita itu mengalami perpanjangan gitu ya, atau lengthening gitu. Jadi sebenarnya kalau terjadi lengthening cycle bukan hal yang baru gitu ya, dimana sebelum-sebelumnya juga secara historis hal yang sama terjadi gitu. Walaupun mungkin kalian bisa mengatakan kok tapi kan rata-rata cycle-cycle sebelumnya itu bull market berakhirnya di bulan Desember gitu kan. Apakah kali ini possible bisa sampai bulan tahun 2022? Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih guys ya, dan tidak ada keharusan gitu bahwa sebuah bull market harus berakhir di bulan Desember. Itu menurut saya pribadi gitu ya. Apa alasannya semua bull market harus berakhir di bulan Desember? Saya rasa tidak ada alasan sama sekali. Dan ya kalau secara historis memang seperti itu ya guys ya, Desember. Tetapi ya kalau misalnya kita lihat sekarang, kemungkinan kita tidak akan mencapai angka yang fantastis di bulan Desember ini. Kenapa? Karena kita cuman tinggal 28 atau 29 hari lagi gitu guys. Apakah kalian merasa dari 56.000 sekarang kita bisa langsung ngepump hingga 100.000 dolar dalam kurun waktu 29 hari? Ya, saya pengen tahu juga komentar kalian di kolom komentar di bawah. Menurut saya hal tersebut akan possible terjadi. Kita bisa 56 nyampe ke 100 apabila kita mendapati parabolic move gitu ya. Apabila kita mendapati parabolic move. Parabolic move itu seperti ini guys. Teman-teman bisa melihat nih, parabolic model seperti ini. Nih, parabolic model seperti ini. Jadi inilah rally terakhir sebelum masuk bear market. Rally terakhir. Nah, kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya kita mengulangi hal yang sama alias kita juga mendapati parabolic market, ya bisa jadi kita akan nyentuh ke angka 100.000 di akhir tahun ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita naiknya hanya modelnya seperti ini, merangkak dalam bentuk wave, saya rasa kita kemungkinan tidak akan bisa nyampe ke angka 100.000 gitu ya. Mungkin nyampenya ke 80 atau 90 gitu ya. Tapi itu baru sekedar asumsi saya gitu. Jadi ya saya sih terserah aja gitu guys. Kalau misalnya berakhir bull market di akhir tahun ini ya juga saya senang gitu ya. Kalau misalnya terjadi lengthening cycle alias bull cycle-nya berlanjut sampai tahun depan ya saya juga happy aja sih, karena ya selama kita di bull market harusnya kita akan bisa mendapatkan cuan gitu ya. Jadi ini adalah soal lengthening market. Apakah kalian setuju guys bahwa kita akan mendapati lengthening cycle dan kita akan lanjut bull marketnya di tahun depan? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kita langsung masuk saja ke chartnya Bitcoin sekarang. Dan sebenarnya kalau ditanya, sekarang tidak banyak yang bisa kita omongin ya guys ya. Kenapa tidak banyak? Karena ya harganya dari kemarin di situ-situ aja guys. Kita masih dalam tahap sideways. Kita juga belum sempat nge-break lower high sebelumnya.
kita juga belum sempat break dari trendline di sini, kita juga belum sempat stay di atas resistance di 58 sampai 60.000 ini. So, ini sebenarnya intinya masih sama dengan kemarin, kita masih sideways. Dan untuk histogram MACD, jadi kita terus-menerus mengalami pelemahan momentum bearish ya, teman-teman bisa melihat. Dan sekarang udah tipis banget, teman-teman bisa melihat di sini. Dan kalau misalnya kita mendapatkan 1-2 hari rally ke atas, ya harusnya kita udah akan mendapati switch dari bearish ke bullish momentum. Dan kalau misalnya teman-teman zoom in sedikit mungkin ke 1 hour chart gitu ya. Ya, kalau kalian ngelihat patternnya sekarang sebenarnya banyak yang bisa kalian bilang gitu ya. Mungkin kalian ada yang mengatakan ini adalah rectangle gitu kan, atau kalian mau bilang juga ini adalah expanding flat gitu kan, atau seperti ini modelnya kan. Nah, jadi apapun itu sebenarnya rata-rata adalah pattern bullish gitu ya. Rata-rata kalau pattern seperti ini rata-rata bullish alias continuation pattern. Dan sementara saya juga mungkin masih sedikit biasnya ke arah bullish gitu ya. Walaupun kalau misalnya teman-teman lihat tadi kita ada mendapati semacam retest lagi ke area low sebelumnya di sini. Oke, dan kita sepertinya membentuk dua wave correction di sini ya. Dan semoga saja kita dalam beberapa hari ini bisa mendapatkan kembali momentum bullishnya, dan kita harus gitu ya guys ya. Seperti yang saya sampaikan, beberapa hal yang harus dilakukan Bitcoin agar bisa lebih leluasa naiknya gitu ya. Pertama, seperti yang sudah saya sampaikan, breakout dari trendline di sini. Oke. Kedua, break dari lower high terakhir di sekitaran sini. Ketiga, kita harus mampu break dari area cluster of resistance antara 58 sampai 60.000. Setelah itu kita harus mampu stay above, dan dari sini baru mungkin saya merasa kita akan lebih gampang untuk melanjutkan rally ke atas. Jadi memang tantangannya cukup besar sekarang di sini ya guys ya, karena kita mendapati banyak sekali area resistance. Pertama, kita berhadapan dengan cluster of resistance di 58 sampai 60.000. Kemudian kita juga berhadapan dengan trendline di sini, sekaligus juga trendline di sini. Jadi sekarang kita masih fighting cukup keras sepertinya antara bull dan bear, sama-sama nggak pengen ngelepas gitu ya. Jadi kita masih sideways saja sekarang. So kita belum banyak yang bisa kita lakukan selain kita harus menunggu terlebih dahulu apa yang pengen market kasih selanjutnya gitu ya. Kalau senario bullishnya adalah tadi, pertama kita harus breakout dari area sini, intinya sampai ke 61 kita stay di atas. Tapi kalau misalnya kita nanti mendapati koreksi lebih dalam lagi, oke, maka area berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pastinya area 53.000 sebagai salah satu area support yang sangat kuat gitu ya. Dan kalau itu pun tidak mampu menahan, saya rasa area trendline di sini juga akan provide some support. Intinya di sekitaran 53 sampai 51 atau bahkan 50 itu adalah area yang sangat-sangat krusial untuk dipertahankan oleh Bitcoin. Nah, kenapa harus dipertahankan oleh Bitcoin area tersebut? Karena kalau misalnya teman-teman zoom out ke daily chart, maka teman-teman akan menemukan trendline seperti ini gitu ya. Dan apabila gitu ya kita tidak mampu stay above trendline di sini yang sudah menahan Bitcoin selama berbulan-bulan, dan kita breakdown dari sini, okay, maka secara teori kita sudah break dari bullish trendnya, okay, berdasarkan trendline gitu ya. Dan itu kita tidak pengen lihat, karena kalau misalnya sampai itu terjadi, kita mampu misalnya close di bawah angka 50.000 dan kembali ke 47 atau bahkan 46 di sini, maka kemungkinan besar kita akan mendapati lagi semacam konsolidasi dan diikuti oleh panic selling berikutnya. Jadi kita nggak pengen hal tersebut terjadi. Jadi pada intinya yang kedua area yang perlu kita perhatikan adalah, pertama apabila kita breakout dari resistance di sini, kemudian stay above, saya rasa kita kalau ini yang terjadi kita akan sudah bisa menyelesaikan koreksi kali ini. Tetapi kalau yang terjadi adalah kita kembali mendapati koreksi lebih dalam, maka area berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah area 53 sampai 50.000 di sini. Oke, sekaligus di sini ada trend line, saya rasa area di sini akan provide some support. Gitu ya. Jadi untuk sementara belum banyak yang bisa kita korek-korek juga guys, karena kita juga masih sideways, so kita masih harus perlu menunggu terlebih dahulu. Untuk masalah short term, saya belum berubah ya pandangan saya pribadi masih biasnya sedikit ke arah bullish.
dengan pergerakan seperti ini, di mana saya asumsinya ini adalah impulsive move, ini adalah correction-nya, dan biasanya kalau impulsive move disertai correction, next movement adalah impulsive move lagi untuk continuation ke atas. Ya, mudah-mudahan itu yang terjadi, dan ya kita bakal lihat mungkin dalam 1-2 hari ke depan apa yang akan terjadi. Dan untuk video hari ini saya rasa cukup ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya kalian merasa bermanfaat video kali ini, mohon bantuan like-nya. Terima kasih yang udah bantu like, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.